Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga di malam hari yang indah ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di tempat ini, tiada lain dalam rangka mempelajari agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi ini. Adik-adikku sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian seluruhnya. Ketahuilah adik-adikku sekalian bahwa kehidupan yang sedang kita jalani ini adalah fase kehidupan yang ketiga. Dan setelah dari kehidupan ini kita akan mengalami jenjang kehidupan yang terakhir. Sebelum kita lahir di dunia ini, sebelumnya kita berada di dalam rahim. Di alam rahim. Kita berada di alam rahim ibu kita masing-masing. Dan sebelum kita berada di alam rahim, kita masih berada di alam ruh. Dan sebentar lagi kita akan memasuki sebuah alam yang dimana setiap orang yang masuk ke alam tersebut semuanya berada dalam kepanikan, semuanya berada dalam ketakutan, semuanya berada dalam kerisauan. Hal apakah yang akan terjadi kepadanya? Setelah alam dunia ini kita akan masuk ke alam kubur. Dan setelah alam kubur kita akan memasuki alam yang terakhir, yaitu alam akhirat. Kenapa dikatakan alam akhirat? Karena dia memang yang terakhir. Tidak ada lagi yang setelahnya. Kenapa dikatakan yaumil akhir? Hari terakhir, karena memang dia tempat kita yang terakhir. Nah, di tempat yang terakhir ini, disinilah kita semua akan menikmati segala macam bentuk hasil dari apa yang kita usahakan di dunia ini. Jadi tempat kita berusaha untuk menikmati hari akhir kita adalah di dunia, bukan di alam ruh, bukan juga di alam rahim, tapi di dunia ini. Kapan kita melakukan hal yang terbaik di dunia ini untuk kehidupan akhirat kita, maka kita akan menuai
hasil yang terbaik pula, yakni surga yang kekal abadi. Dan kapan kita menyia-nyiakan kesempatan kita di dunia ini, maka akan merugilah kehidupan akhirat kita selama-lamanya, kekal abadi pula di dalam penyesalan. Oleh karena itu adik-adikku sekalian, mari kita sama-sama tetap dan terus bersemangat untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, sebab hanya dengan inilah kita bisa meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Kita bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Baiklah adik-adik sekalian, di malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yakni Kitabut Tauhid Fathul Majid. Dan kita sudah masuk pada pembahasan pertama, bab pertama, yakni beliau pengarang kitab ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, memulai tulisannya dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mulai tulisannya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa beliau memulai tulisannya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim? Sebab beliau berupaya untuk mencontoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai kalamnya di dalam Al-Qur'an. Setiap surah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kecuali satu surah At-Taubah. Kemudian beliau juga selain mencontoh Al-Qur'an, beliau juga mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda-sabda beliau dan di dalam amalan-amalan beliau. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan nama Bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu terputus, tidak ada pahalanya. Kemudian hadis yang kedua juga menyebutkan bahwa setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan pujian kepada Allah atau pujian, maka perkara itu pun terputus. Jadi ini sudah dua hadis yang menjelaskan bahwa apa yang kita lakukan tanpa dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka hal itu tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pahalanya. Dan ini berlaku bukan hanya dengan penulisan, bukan hanya kita menulis kitab, tetapi kalau kita mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat duniawi juga hendaknya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian diriwayatkan di dalam sebuah riwayat Imam Ahmad, disebutkan juga setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka ia buntung atau terputus. Kemudian hadis yang terakhir disebutkan setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, yaitu Bismillah, maka perkara itu terputus. Jadi sudah berapa hadis yang menjelaskan? Sudah 5 hadis yang menjelaskan tentang sunnahnya seseorang untuk memulai setiap perkara yang dia kerjakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pada sebagian tulisannya penulis hanya menyebutkan basmalah saja, yakni Bismillah. Jadi sebagian kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu kadang dimulai dengan Bismillah saja, tidak dipakaikan Ar-Rahmanir-Rahim, tapi Bismillah saja, dan ini sudah mencukupi. Namun kalau ingin disempurnakan kalimatnya, hendaknya kita sebutkan Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Karena basmalah merupakan pujian dan zikir yang paling memadai berdasarkan hadis-hadis yang telah disebutkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga hanya menyebutkan basmalah dalam surat menyuratnya yang beliau lakukan, sebagaimana ketika beliau mengirim surat kepada Heraklius, penguasa Romawi, pembesar Romawi. Jadi ini juga penulisan, memulai tulisan itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencontoh amalannya Nabi. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mulai menulis surat ke raja-raja, beliau selalu memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita masuk sedikit, kita mencoba untuk menguraikan tentang kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim pada huruf ba yang dimulai dengan Bismillah. Pada huruf ba ini dia berfungsi untuk penyertaan. Ada pula yang mengatakan bahwa fungsinya adalah untuk isti'anah, permintaan tolong. Sehingga penjabarannya adalah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, aku menulis seraya memohon pertolongan kepadanya. Jadi ba di sini bermakna juga ba isti'anah, ba permohonan tolong. Jadi kalau kita katakan bismillah kemudian kita menulis, itu maknanya dengan menyebut nama Allah, saya memohon pertolongan kepada Allah agar dimudahkan dalam penulisan ini dan agar diberkahi dari apa yang kita kerjakan. Jadi ba di sini bermakna isti'anah, bermakna permohonan tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, dengan namanya Allah. Maksudnya itu dengan namanya Allah saya memohon pertolongan kepada Allah agar dimudahkan dalam urusan-urusan ini, yaitu apa yang akan kita kerjakan. Kemudian kalimat selanjutnya al-ismu. Bismi, al-ismu adalah sebuah nama atau dia adalah turunan dari kata sumuwu yang artinya tinggi. Dan ada yang mengatakan bahwa kata tersebut adalah turunan dari kata wasmu yang artinya tanda. Ismi ini juga bermakna tanda, karena apa saja yang disebut namanya berarti ia dipanggil dengan nama atau disebut dengan tanda pengenalnya. Jadi ismu itu tanda atau nama. Jadi supaya sesuatu itu dikenal, dia hendaknya memiliki tanda atau nama. Jadi ismi itu bermakna nama. Bismi, dengan nama Allah, dengan namamu ya Allah, dengan nama Allah. Kemudian seterusnya bismi Allahi. Allahi. Apa makna Allah? Apa makna Allah? Biasanya kita mengenal nama Allah, yakni nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qayyum, Ar-Razzaq. Itu semua punya nama, punya arti-arti. Ar-Rahman misalnya Maha merahmati, Ar-Rahim Maha menyayangi. Terus apa maknanya Allah? Apa maknanya Allah? Ini akan kita jelaskan. Adapun lafaz Allah menurut Al-Kisai dan Al-Farra asalnya dari kata Al-Ilah. Al-Ilah maknanya adalah yang berhak untuk diibadahi. Jadi kata Allah itu maknanya adalah
Dia yang maha berhak untuk diibadahi. Dan kalimat Allah ini mencakup seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lain. Ini adalah pokok dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah induk dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nama yang teragung. Bahkan sekafir-kafirnya manusia, mereka itu tidak akan berani menyebutkan dirinya adalah Allah. Sekafir-kafirnya manusia, mereka tidak akan berani menyebut dirinya adalah Allah. Fir'aun laknatullah alaih itu mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku ini adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Dia mengatakan rabbukumul a'la, yang paling tinggi saja. Namun dia tidak berani mengatakan anallah, aku ini adalah Allah. Kenapa? Sebab kata Allah bermakna yang maha berhak untuk diibadahi. Jadi kalau dia tidak berhak untuk diibadahi, berarti dia tidak boleh dinamakan Allah. Kalau dia mengatakan itu pun kalimat ana rabbukumul a'la, itu adalah kalimat kekufuran. Namun sekufur-kufurnya orang, dia tidak akan berani memanggil dirinya atau menamai dirinya Allah. Karena Allah ini hanya khusus nama yang dinamakan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dinamakan kepada selainnya. Tidak boleh dinamakan kepada makhluk karena dia tidak punya hak untuk diibadahi. Sebab makna dari kata Allah adalah yang maha berhak untuk diibadahi. Kemudian lafaz Allah ini mencakup seluruh makna al-asmaul husna, seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat ula, dan mencakup seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terbaik dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Fokus ke sini. Ini adik-adikku sekalian, ilmu yang seperti ini tidak akan kita dapati di sekolah-sekolah. Siapa yang pernah mempelajari di sekolahnya apa makna Allah? Siapa yang pernah mempelajari apa makna Allah? Tidak kan? Tidak. Makanya fokus ke sini. Ini adalah ilmu yang sangat berharga. Ini adalah ilmu yang sangat agung, ilmu yang sangat besar. Fokus ke sini. Jadi Allah maknanya adalah yang maha berhak untuk diibadahi. Jadi Allah ini juga tidak boleh disandarkan kepada makhluk karena dia tidak punya hak untuk diibadahi. Nama Allah ini hanya ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada yang selainnya. Walaupun ada sebahagian makhluk-makhluk jahat yang menggunakan sebahagian dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan seperti Fir'aun ana rabbukumul a'la, ada juga mengatakan anar rahman, saya maha pengasih, padahal dia tidak pengasih. Ada juga sebagian makhluk-makhluk jahat yang memakai nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah kekufuran, tidak boleh. Akan tetapi nama yang satu ini betul-betul tidak akan ada makhluk yang berani memakai nama ini. Kenapa? Karena ini adalah kekhususan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun ta'wil Allah, adapun takwilnya adalah sebagaimana makna yang diriwayatkan kepada kita dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu yang mengatakan dialah, yaitu Allah, dialah zat yang semestinya sebagai ilah yang disembah bagi segala sesuatu dan disembah oleh setiap makhluk. Beliau sebutkan pula sanadnya dari Ad-Dahhak
dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki uluhiyah dan ubudiyah atas seluruh makhluknya. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Isa alaihissalam diserahkan oleh ibunya kepada juru tulis agar diajari. Guru berkata kepadanya, tulislah bismillah. Isa pun mengatakan, tahukah anda siapakah Allah? Allah Subhanahu wa taala adalah ilahnya para sesembahan. Jadi di dalam hadis ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhannya seluruh yang disembah. Tuhan-tuhan palsu juga itu Allah juga Tuhannya, Allah juga penciptanya. Kalau ada sesuatu yang disembah selain Allah, walaupun dia tidak berhak disembah, yang disembah juga selain Allah itu Tuhannya juga kepada Allah. Jadi untuk apa sembah Tuhan yang seperti itu? Karena dia juga menghambakan diri kepada Allah. Dan itu cuma penamaan saja sebagai Tuhan. Hakikatnya dia bukan Tuhan. Hakikatnya dia adalah benda yang lemah, makhluk yang lemah. Tidak bisa berbuat. Jadi tidak pantas disembah. Apapun yang disembah oleh manusia selain Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya dia bukan sembahan. Hakikatnya dia adalah makhluk dan memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia juga adalah ciptaan. Tidak ada satupun Tuhan-Tuhan palsu yang dianggap sebagai Tuhan oleh kebanyakan orang-orang musyrik. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa menciptakan. Coba kita cari tahu, adakah Tuhan-Tuhan palsu itu yang memiliki ciptaan sendiri? Misalnya dia menciptakan makhluk berupa lalat misalnya, atau yang lebih kecil saja semut. Adakah patung yang bisa menciptakan semut? Adakah patung yang bisa menciptakan makhluk-makhluk yang seperti itu? Tidak. Oleh karena itu tidak pantas mereka itu dijadikan sebagai sebuah sembahan. Dan mereka juga itu, patung-patung juga itu, dan syaitan-syaitan yang bersama mereka juga memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bodoh memang, bodoh sekali kalau ada orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sebab yang dia sembah itu adalah makhluk yang sangat lemah. Tidak bisa berbuat apa-apa, dan bahkan dia tidak memiliki ciptaan. Bahkan mau saja makan, kita yang beri makan, bukan dia yang memberi kita makan. Coba lihat patung-patung yang disembah itu. Orang yang mengantarkan makanan kepadanya, sesajian-sesajian. Padahal seharusnya Tuhan itu dia yang memberi rezeki, bukan dia yang diberi rezeki. Jadi di sini Isa alaihissalam mengatakan, tahukah anda siapa itu Allah? Beliau mengajarkan kepada kita bahwa hendaknya kita harus mengetahui siapa itu Allah. Siapa itu Tuhan yang berhak disembah. Kata Isa alaihissalam, dia adalah ilahnya para sesembahan. Tuhannya para sesembahan palsu. Dan Tuhannya seluruh makhluk. Dikatakan Allah adalah Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam. Dan adakah sesuatu yang bisa terlepas dari alam? Tidak ada. Jadi segala sesuatu yang ada, segala sesuatu yang nampak maupun tidak nampak, Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak terlihat, Tuhannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang ada, baik di langit, di bumi, di luar angkasa, dimanapun dia, kalau dia ada, walaupun tidak dilihat, Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala tanpa kecuali. Jadi dia itu adalah Allah yang maha berhak untuk diibadahi. Kemudian Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan
nama yang mulia ini, yaitu Allah, mempunyai 10 kekhususan dari segala lafaz, dari segi lafaz. Kemudian beliau menyebutkannya, beliau mengatakan adapun kekhususan secara maknawi telah dikatakan oleh makhluk yang paling tahu, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang sangat mulia. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, aku tidak kuasa menghitung pujian kepadamu ya Allah, engkau sebagaimana yang engkau pujikan terhadap dirimu sendiri. Jadi di sini bagaimanapun besarnya pengagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun banyaknya pujian-pujian beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan sebanding dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pujian, yang pujian itu menyamai dengan besarnya kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak bisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan, aku tidak bisa menghitung pujian-pujian untukmu, engkau ya Allah sebagaimana yang engkau pujikan terhadap dirimu. Jadi yang betul-betul yang bisa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sesuai dengan kebesarannya adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang bisa memuji dirinya sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Makhluk tidak ada yang bisa seperti itu. Bagaimana mungkin kita bisa menghitung kekhususan nama dan yang dimiliki oleh zat yang memiliki segala kesempurnaan, segala sanjungan dan pujian, segala sanjungan dan kemuliaan, segala kemuliaan dan kesempurnaan, segala kemuliaan dan keindahan, serta segala kebaikan dan kemurahan. Maka sifat dermawan, pemurah dan kebaikan adalah miliknya dan darinya. Jadi segala kesempurnaan, kemuliaan, keagungan, kebesaran itu seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa aku tidak kuasa menghitung pujian kepadamu ya Allah, engkau sebagaimana yang engkau pujikan untuk dirimu sendiri. Jadi tidak ada satu makhluk pun yang bisa memuji Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Hanya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang dapat memuji dirinya sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Bahkan para nabi pun yang paling tahu tentang kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menyempurnakan pujian itu sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Baik adik-adikku sekalian, sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.